Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa Syekh Ahmad ar-Rifai wa Syekh Bahauddin an-Naqsyabandi wa Syekhina Abdullahil Harari wa muallif hadzal kitab al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Hashim Asy'ari, Syekh Bisri Samsuri, Syekh Abdul Wahab Hasbuah, wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha, khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pemirsa kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala di hari yang ke-16 masih menetapkan taufiknya untuk kita semuanya sehingga kita bisa hadir dalam majelis ilmu agama dalam rangka mengisi bulan Ramadan, bulan yang termulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ketaatan-ketaatan yang kita lakukan selama di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung, Nabi mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita mencintai beliau sehingga kita dikumpulkan bersama Rasulullah nanti di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita akan mengkaji tentang hadis yang ke-18 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Sebelumnya mari kita ikhlaskan niat kita hadir dalam majelis ilmu lillahi ta'ala. An Abi Dzarrin Jundub bin Junadata wa Abi Abdurrahmani Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. An Abi Dzarrin kacerita saking Abi Dzar rupane Jundub ibni Junadah
Wa Abi Abdurrahman lan Abi Abdurrahman, rupane Mu'ad ibni Jabal, Mu'ad bin Jabal. Radhiya muga-muga ngridoni sapa Allahu Gusti Allah anhuma saking Abi Dzar lan Abi Abdurrahman. An Rasulillahi saking Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala wasdawuh sapa Rasulullah, ittaqillaha watiya sapa sira utawa takwa sapa sira Allaha ing Gusti Allah, haitsuma ing dalem endi-endi panggonan, haitsuma ing dalem endi-endi panggonan kunta ana sapa sira, wa atbi' lan ngenut burenono sapa sira, lan ngenut burenono sapa sira as-sayyi'ata ing penggawe kang ala, al-hasanata ing penggawe kang bagus. Tamhuha mongko bakal ngelebur apa al-hasanah ing as-sayyi'ah. Tamhuha mongko bakal ngelebur apa al-hasanah ing as-sayyi'ah. Wa khaliq lan gawe budi pekerti sapa sira, wa khaliq lan gawe budi pekerti sapa sira annasa ing manungsa bi khuluqin kelawan budi pakerti hasanen kang bagus, bi khuluqin kelawan budi pakerti hasanen kang bagus. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi, wa qala lan dawuh sapa At-Tirmidzi haditsun hasanun, utawi iki iku hadisun hadis hasanun kang hasan. Wa fi ba'dhin nusakhi lan iku ing dalam sebagiane nuskhah hasanun sahihun, utawi hadis iku hasanun hadis hasan, sahihun utawa hadis sahih. Kaum muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian dimanapun kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik, maka perbuatan yang baik itu bisa menghapus perbuatan yang buruk. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan berakhlaklah kalian dengan manusia dengan akhlak yang baik. Dalam hadis ini berarti ada 3 hal yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar dikerjakan, agar diamalkan oleh umat Islam. Yang pertama, bertakwa. Yang kedua, mengikuti perbuatan buruk dengan perbuatan baik, agar perbuatan baik itu nanti bisa menghapus perbuatan buruk yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga adalah perintah agar kita berakhlak mulia. Yang pertama, bertakwa kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an banyak sekali perintahnya agar kita bertakwa. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan kita agar kita bertakwa kepada Allah. Bahkan wasiat takwa dalam khutbah Jumat itu adalah rukun khutbah. Jika seorang khatib itu berkhutbah tidak ada wasiat takwanya, maka khutbahnya tidak sah.
Ini semuanya menggambarkan bahwa takwa itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam bagi seorang muslim. Karena takwa itu adalah syarat masuk surga bila azab. Syarat masuk surga tanpa azab. Kalau syarat untuk masuk surga, kunci untuk masuk surga itu adalah iman, Islam. Setiap orang yang mati dalam keadaan mukmin, muslim, maka dia masuk surga. Kalau Allah tidak mengampuni dosa-dosanya, misalnya dia mati dalam keadaan banyak melakukan dosa dan belum bertaubat, maka jika Allah tidak mengampuni dosa-dosanya, dia akan masuk neraka, tetapi pada akhirnya dia akan masuk surga. Kenapa? Karena dia mati dalam keadaan muslim atau mukmin. Nah, kalau kunci masuk surga tanpa azab, tanpa disiksa terlebih dahulu, itu adalah takwa. Karena itulah maka banyak sekali di dalam Al-Quran perintah untuk bertakwa. Ittaqullaha haqqa tuqatih, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan masih banyak sekali perintah-perintah dalam Al-Quran agar kita bertakwa. Dalam hadis ini pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memerintahkan kita agar menjadi orang yang bertakwa. Keutamaan orang yang bertakwa tadi itu, yang pertama dia masuk surga tanpa azab. Itu keutamaan bagi orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa itu adalah orang yang paling mulia menurut Allah. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Orang yang paling mulia itu bukan orang yang paling baik nasabnya. Orang yang paling mulia itu bukan orang yang paling banyak hartanya. Orang yang paling mulia itu bukan orang yang paling tampan atau paling cantik rupanya. Tetapi orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Maka orang yang bertakwa dia menduduki posisi yang sangat tinggi, mendapatkan derajat yang tinggi indallah, menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, orang yang bertakwa nanti bukan hanya dia langsung masuk ke dalam surga tanpa azab, tetapi di dalam surga telah dipersiapkan nikmat khusus untuknya. Jadi penduduk surga nanti di dalam surga itu akan mendapatkan nikmat-nikmat surga. Dan nikmat-nikmat surga itu terbagi menjadi dua. Ada namanya nikmat khusus, ada nikmat umum. Nikmat khusus dan nikmat umum. Nikmat khusus itu adalah nikmat surga yang diberikan oleh Allah hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Itu nikmat khusus. Saya ulangi lagi, nikmat khusus adalah nikmat yang hanya Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa saja. Sementara nikmat umum adalah nikmat surga yang Allah berikan kepada semua penduduk surga, baik yang bertakwa maupun yang tidak bertakwa. Tadi kan sudah kita sampaikan, semua orang Islam, apakah dia bertakwa atau dia fasik, maka dia akan masuk surga.
Apakah dia langsung masuk surga atau dia diazab dulu di dalam neraka tetapi kemudian masuk surga. Semua penduduk surga akan mendapatkan nikmat umum. Nikmat umum itu apa? Yang sudah diterangkan dalam Al-Quran dan hadis. Yang sudah diterangkan dalam Al-Quran dan hadis. Misalnya mereka akan muda, tidak akan tua. Mereka semuanya sehat, tidak ada yang sakit. Mereka semuanya minum dari 4 sungai yang mengalir di lantai-lantai surga. Di surga ada dipan-dipan, tempat-tempat tidur yang tinggi. Di sana apapun yang mereka inginkan, maka akan makanan apa yang mereka inginkan maka akan tersedia, dan seterusnya. Banyak sekali disebutkan di dalam Al-Quran tentang nikmat-nikmat ini. Nah, orang yang bertakwa dia akan mendapatkan nikmat khusus. Selain nikmat umum, dia juga mendapatkan nikmat khusus. Sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi, Rasulullah bersabda, Allah berfirman, a'adattu li'ibadiyas salihin ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basharin. Allah berfirman, aku telah siapkan li'ibadiyas salihin, untuk hamba-hambaku yang soleh. Hamba yang soleh artinya hamba yang bertakwa. Apa? Mala ainun ra'at, nikmat yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah terbersit dalam hati manusia. Terbersit saja belum pernah. Nah, nikmat itu nikmat khusus yang tidak diketahui kecuali oleh Allah. Rasulullah sendiri tidak tahu apa gerangan nikmat yang akan diberikan khusus untuk orang yang bertakwa. Para malaikat termasuk malaikat Ridwan yang menjaga surga pun belum mengetahui apa gerangan nikmat khusus yang akan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Yang jelas orang yang bertakwa akan mendapatkan keistimewaan nanti di dalam surga yang tidak diberikan kepada orang yang tidak bertakwa. Ini. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya, orang yang bertakwa itu dia akan diberikan rezeki oleh Allah dari jalan yang dia tidak sangka-sangka. Allah akan memberikan rezeki kepada dia dari jalan yang dia tidak sangka-sangka, dan bahkan setiap permasalahan yang dia hadapi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan solusinya, akan memberikan pemecahannya. Jadi setiap kita pasti akan menghadapi suatu permasalahan, problem dalam kehidupan. Tetapi seseorang yang bertakwa, permasalahan yang dia hadapi akan segera ada jalan keluarnya. Itu keuntungan bagi orang yang bertakwa. Di dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar atas setiap permasalahan yang dia hadapi. Masalah tetap ada, tetapi selalu Allah memberikan jalan keluar, memberikan solusi atas permasalahan yang dia hadapi. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki kepada dia dari jalan yang dia tidak sangka-sangka. Nah, ada saja rezeki yang Allah berikan kepada dia karena apa? Dia orang yang bertakwa. Sebelumnya nggak mengira kalau dia dapat rezeki dari sana, dari sana, dari sana. Bayangannya tidak ada, tetapi karena Allah memberikan rezeki, karena seseorang bertakwa, maka Allah memberikan rezeki kepada dia. Memang tidak dikatakan di sini kalau orang bertakwa dia akan menjadi orang kaya raya, enggak.
Tetapi Allah akan memberikan rezeki kepada dia dari jalan yang dia tidak sangka ketika dia membutuhkannya. Jadi jangan dikira kemudian kalau orang yang bertakwa nanti hidupnya bisa kaya raya. Buktinya wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tidak seperti itu. Bahkan kebanyakan orang yang bertakwa itu dari sisi materi itu mereka adalah fuqara masakin dari sisi materi. Tetapi mereka tidak kekurangan karena Allah memberikan rezeki untuk dia. Karena yang terpenting dalam masalah rezeki adalah qanaah, menerima pembagian rezeki yang telah Allah berikan. Jika seseorang itu qanaah, menerima terhadap rezeki yang Allah berikan kepadanya, maka dia akan menjadi orang yang kaya. Kaum muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Dengan demikian banyak sekali keuntungan-keuntungan bagi orang yang bertakwa, baik dalam kehidupan di dunia ini maupun dalam kehidupan di akhirat. Serba untung orang yang bertakwa itu. Karena itulah maka tadi kita katakan Allah banyak sekali dalam ayat-ayat dalam Al-Quran memerintahkan kita agar bertakwa. Rasulullah dalam hadis ini juga memerintahkan kita untuk bertakwa kepada Allah. Karena orang yang bertakwa adalah orang yang paling mulia menurut Allah. Dalam hadis selain ayat yang tadi, Rasulullah bersabda, inna awlan nasi biyal muttaqun man kanu wa haitsu kanu. Sesungguhnya orang yang paling mulia menurutku, menurut Rasulullah, menurut Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Menurut Rasulullah, orang yang paling mulia juga al-muttaqun, orang yang bertakwa. Haitsu kanu, man kanu wa haitsu kanu, siapapun dia dan dimanapun dia berada. Meskipun dia tinggal jauh dari Rasulullah, tinggal di Indonesia, sudah Indonesianya bukan Indonesia yang kota, Indonesia yang kampung, kampungnya kampung tengah hutan misalnya, sudah seperti itu, penampilannya tidak meyakinkan misalnya, kulitnya hitam, jelek misalnya, tetapi dia bertakwa kepada Allah, maka dia mulia menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibandingkan dengan orang misalnya dia hidup di sana di Makkah dan Madinah, tetapi dia tidak belajar ilmu agama, dia bodoh terhadap ilmu agama, apalagi mengamalkannya. Dia tidak bertakwa kepada Allah, maka mereka kalah dengan kita yang ada di sini. Karena ukurannya bukan tempat, tetapi ukuran kemuliaan seseorang adalah terletak pada takwanya. Ukurannya juga bukan nasab. Oh dia anak kiai, oh dia kiai, nasabnya bagus, darah biru, maka dia akan otomatis akan menjadi orang yang lebih mulia daripada kita. Enggak. Kita yang bukan kiai, yang bukan anak kiai, bukan keturunan wali misalnya, kita juga bisa lebih mulia dari mereka yang keturunan wali, yang keturunan yang keturunan biru, darah biru. Karena apa? Penentunya bukan keturunan siapa, tetapi penentunya adalah bahwa orang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin bertakwa seseorang, maka semakin mulia dia menurut Allah dan menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah yang bersabda seperti itu, inna awlan nasi biya al-muttaqun man kanu, siapapun dia orangnya, nggak melihat dia dari suku apa, keturunan siapa, tidak melihat itu. Tapi kalau dia bertakwa, dimanapun dia, maka dia adalah orang yang paling mulia menurut Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga menurut Rasulullah.
Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian takwa itu apa sebenarnya? Takwa itu adalah adaul wajibat wajtinabul muharramat. Takwa itu artinya melaksanakan yang wajib dan meninggalkan yang diharamkan. Itulah takwa. Jadi definisi pengertian takwa adalah adaul wajibat, melaksanakan yang diwajibkan. Apakah kewajiban itu berupa kewajiban zahir? Kewajiban zahir seperti sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, haji, misalnya birrul walidain dan seterusnya. Itu apa? Kewajiban zahir maupun kewajiban hati, ikhlas dalam beramal, sabar, tawakal, ridho, itu kewajiban hati. Takwa itu menjalankan semua kewajiban, wajtinabul muharramat, dan meninggalkan semua yang diharamkan, baik yang zahir maupun yang batin. Perkara yang diharamkan secara zahir ya seperti minum khamr, seperti berjudi, berzina dan sebagainya. Itu apa? Yang diharamkan secara zahir. Maupun yang diharamkan secara batin, yang diharamkan bagi hati, seperti riya dalam beramal, seperti takabur, sombong, seperti hasad, hiqd. Itu namanya apa? Perkara yang diharamkan terhadap hati. Takwa itu adalah meninggalkan semua itu, baik yang zahir maupun yang batin. Jadi berarti takwa itu tidak sederhana dalam pengamalannya. Banyak orang yang bisa menjalankan kewajiban zahir, tetapi tidak bisa menjalankan kewajiban batin. Dari sisi zahirnya dia sholat, tetapi ternyata dia sholat tidak ikhlas karena Allah. Secara zahir dia puasa, tapi ternyata dia punya sifat hasud kepada orang lain. Dia memiliki sifat takabur dalam hatinya. Dia tidak bisa ridho terhadap takdir Allah dan seterusnya. Itu artinya apa? Dia belum disebut sebagai orang yang bertakwa secara sempurna. Jadi takwa itu menjalankan semua perintah dan meninggalkan semua larangan, menjalankan semua kewajiban dan meninggalkan semua yang diharamkan. Nah, kuncinya karena definisinya apa? Menjalankan semua kewajiban dan meninggalkan semua yang diharamkan, maka kunci untuk bertakwa 2. Kunci untuk bertakwa setidaknya 2. Yang pertama adalah iman. Yang pertama adalah iman. Kenapa? Karena dalam menjalankan kewajiban itu tidak akan diterima, tidak akan sah jika tidak didasari oleh iman. Jika yang melakukannya bukan mukmin, maka dia sholat, dia puasa, nggak diterima oleh Allah, tidak sah. Nah, maka apa? Harus imannya itu betul, imannya harus benar, harus dilandasi dengan keimanan. Takwa tanpa iman ya bukan takwa. Tidak akan terjadi ketakwaan itu tanpa adanya keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Karena syarat untuk diterimanya dalam adaul wajibat dan ijtinabul muharramat, maka dia harus didasari oleh iman. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan la tasihhul ibadatu illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tidak sah suatu ibadah kecuali setelah seseorang mengenal Allah yang disembah. Orang beribadah tetapi nggak mengenal yang disembahnya, maka tidak sah. Artinya apa? Artinya setelah beriman kepada Allah dan Rasulnya dengan keimanan yang benar. Ini kunci yang pertama, iman mutlak untuk seseorang menjadi orang yang bertakwa.
Tanpa iman, seseorang tidak akan menjadi orang yang bertakwa selamanya. Kemudian yang kedua, kuncinya adalah ilmu. Yang kedua, kuncinya adalah ilmu. Kunci yang pertama apa? Iman. Kunci yang kedua adalah ilmu. Karena adaul wajibat wajtinabul muharramat tidak mungkin dilakukan oleh seseorang tanpa ilmu, tidak mungkin. Bagaimana mungkin secara akal orang yang tidak mengetahui hal-hal yang diwajibkan itu bisa menjalankan kewajiban? Tidak mungkin. Mana mungkin seseorang yang tidak mengetahui hal-hal yang diharamkan kemudian meninggalkan perkara yang diharamkan? Karena kalau nggak punya ilmu agama, dari mana dia tahu hal-hal yang diwajibkan? Dari mana dia tahu sholat itu wajib? Dari mana dia tahu puasa itu wajib dan seterusnya? Kalaupun dia mendengar desas-desus tentang itu, bahwa sholat 5 waktu itu wajib, terus dari mana dia bisa untuk melaksanakannya? Dari mana dia tahu rukunnya sholat, hal yang membatalkan sholat, syarat sahnya sholat? Dari mana dia tahu kalau nggak belajar, nggak punya ilmu? Nah, karena itu apa? Ilmu mutlak juga untuk menjadikan seseorang itu menjadi bertakwa. Karena takwa pada dasarnya adalah mengamalkan ilmu. Jadi takwa pada dasarnya adalah apa? Mengamalkan ilmu. Kita dalam thalabul ilmi, belajar ilmu agama, yang kita pelajari itu apa? Yang kita pelajari adalah kebaikan dan keburukan. Nah, kebaikan dan keburukan. Kita belajar kebaikan agar kita bisa menjalankannya. Kita belajar keburukan agar kita bisa menjauhinya. Dan kebaikan itu ada kalanya berupa yang wajib, ada kalanya yang berupa yang sunnah. Ada keburukan itu ada kalanya yang haram, ada kalanya yang makruh. Nah, dengan belajar tahu ini wajib, ini haram, maka kemudian kita bisa menjalankan yang wajib dan bisa menjauhi yang haram, dan itu disebut dengan takwa. Karena itu takwa pada dasarnya adalah mengamalkan ilmu. Jika ilmunya nggak ada, apanya yang diamalkan? Seseorang bodoh nggak pernah belajar, pengen jadi orang bertakwa, bisa apa enggak? Ya nggak bisa. Dari mana jadi orang yang bertakwa? Orang ayo kita bertakwa, ayo kita bertakwa, nggak pernah hadir dalam majelis ilmu agama, nggak pernah belajar tata cara sholat yang benar. Bagaimana dia bisa menjadi orang yang bertakwa? Wong yang diwajibkan saja dia nggak tahu, tata cara melakukannya juga nggak tahu. Wong yang haram saja apa saja dia juga nggak tahu rinciannya. Cara meninggalkannya bagaimana juga dia nggak tahu. Bagaimana kemudian dia bisa menjalankan yang wajib dan meninggalkan yang haram? Dia tidak akan bisa menjadi orang yang bertakwa. Tanpa ilmu, seseorang tidak akan bisa menjadi orang yang bertakwa. Karena itulah kaum muslimin, muslimat, pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah, agar kita bisa menjadi orang yang mulia menurut Allah dan Rasulnya, maka kita harus bertakwa. Untuk bertakwa, maka kita harus berilmu. Untuk berilmu, maka kita harus hadir dalam majelis ilmu. Kita harus ngaji kepada para ulama. Hati-hati juga dalam hal belajar ilmu agama, khususnya pada zaman sekarang, harus selektif. Al-Imam Ibnu Sirin mengatakan, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu agama ini adalah bagian dari agama. Ilmu ini adalah bagian dari agama itu sendiri, tidak bisa terpisahkan. Karena itu fanzuru, maka pandanglah, lihatlah. Dari siapa kamu mengambil ilmu agama? Dilihat.
Jangan asal belajar saja, buka Google, kemudian ngaji sama Syekh Google misalnya, atau sama YouTube, tanpa mengetahui siapa yang dia ambil darinya ilmu. Tidak mengapa seseorang belajar misalnya melalui media sosial, tetapi dia harus mengenal betul siapa yang sedang ngaji itu. Harus memastikan bahwa yang ngaji, yang guru yang sedang kita ambil pelajaran darinya itu adalah seorang ahli ilmu, bukan orang bodoh. Kemudian dia adalah orang yang memiliki sanad keilmuannya, pernah ngaji, pernah mondok. Bahasa sederhananya apa? Pernah mondok, pernah ngaji. Ya tidak harus mondok sebenarnya. Tetapi pernah dia belajar ilmu agama kepada gurunya, yang gurunya juga pernah ngaji kepada gurunya, gurunya lagi pernah ngaji kepada gurunya lagi, sampai bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ringkasnya, dia punya sanad. Jangan sampai kemudian kita belajar kepada seseorang, ternyata dia belajar ilmu agamanya otodidak. Otodidak, nggak pernah nyantri. Dia bahkan dulu baru tobat kemarin, langsung jadi ustadz dan mengajar di YouTube misalnya. Ini apa? Ini bahaya sekali. Kenapa? Karena ilmunya terputus, tidak bersambung sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu harus dipastikan, yang pertama, kalau kita ngaji lewat medsos ataupun tidak lewat medsos misalnya, dipastikan yang pertama kita belajar kepada ahli ilmu. Dia memang orang berilmu, bukan orang bodoh. Yang kedua, orang itu ilmunya bersanad. Ilmunya itu bersanad. Kemudian yang ketiga, bahwa orang itu adalah orang yang terpercaya. Seperti kita sekarang belajar kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Insya Allah nanti di akhir akan kita tunjukkan sanadnya. Ini kita belajarnya dari siapa, kemudian dari siapa, sampai kepada mu'alif kitab ini, Al-Imam An-Nawawi. Kalau beliau kemudian langsung memiliki sanad kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya bersanad. Kemudian yang ketiga apa? Fiqh, terpercaya. Terpercaya itu ciri-cirinya apa? Tidak mudah berfatwa tanpa ilmu. Ciri-ciri orang yang mudah berfatwa tanpa ilmu adalah menjawab semua pertanyaan. Atau dia mengatakan, jika ditanya tentang agama atau ketika dia menjelaskan tentang agama, dia mengatakan menurut pendapat saya. Jadi kalau ada seseorang guru misalnya, kemudian dia ditanya tentang suatu hukum, atau tidak ditanya, tetapi kemudian dalam paparannya dia mengatakan menurut pendapat saya ini boleh, menurut pendapat saya ini haram, menurut pendapat saya ini makruh, menurut pendapat saya ini remang-remang, dan seterusnya. Maka jika ada yang seperti itu, jangan belajar kepadanya. Kenapa? Orang yang berhak mengatakan menurut pendapat saya tentang agama adalah para mujtahid, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Mereka yang mengatakan itu. Tetapi orang seperti kita hanya mengikuti mereka, mengikuti pendapat mereka, dan kita tidak mengatakan tentang agama menurut pendapat saya. Ini sebagai apa? Acuan bagi kita semuanya, bagi yang hadir di sini dan juga pemirsa di rumah, bahwa hati-hati dalam belajar ilmu agama. Belajar ilmu agama diwajibkan dan itu menjadi kunci kebaikan. Karena dengan
memiliki ilmu agama, seseorang bisa bertakwa kepada Allah. Tapi ingat, jangan sampai salah belajar kepada orang yang salah. Jangan sampai ada, karena di media sosial itu banyak sekali orang-orang yang bahkan akidahnya berbeda dengan kita, bukan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Banyak yang akidahnya tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Orang-orang Wahabi yang mengajarkan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka seseorang harus selektif, pastikan bahwa guru kita itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah di bulan Ramadan ini banyak para kiai pondok pesantren yang jelas sanadnya dan akidahnya jelas, itu memenuhi media-media sosial. Ini adalah sesuatu yang sangat baik dalam rangka untuk menyediakan majelis-majelis untuk umat yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, agar mereka tidak salah belajar kepada orang yang salah, atau tidak belajar kepada orang yang salah. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama ya, perintah Nabi yang pertama. Kemudian yang kedua adalah wa atbi'i as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan baik itu akan menghapus dosa perbuatan yang buruk itu. Jadi kita sebagai manusia yang biasa-biasa saja, kita bukan nabi. Maksudnya kita bukan nabi. Maka kita kadang melakukan kebaikan, kadang juga melakukan keburukan. Sebagai manusia biasa, meskipun kita sudah berusaha keras agar tidak melakukan keburukan, tetapi faktanya kita tetap masih melakukan keburukan, kemaksiatan. Nah, bagaimana tipsnya agar kita, meskipun kita melakukan keburukan tetapi Allah mengampuni dosa-dosa kita? Rasulullah menjelaskannya agar kita mengikuti perbuatan buruk dengan perbuatan yang baik. Misalnya hari ini kita melakukan keburukan, wah ini maksiat, ini dosa, segera susul dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Karena itulah dalam banyak hadis disebutkan bahwa sebagian perbuatan-perbuatan baik itu bisa menghapus dosa. Apalagi bulan Ramadan yang sering kita sebutkan apa? Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Puasa bisa menghapus dosa yang telah lalu. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang menghidupkan malam dengan sholat, dengan baca Al-Quran, zikir, juga bisa menghapus dosa yang sebelumnya. Orang yang berwudu, misalnya dia berwudu, maka dosa-dosa juga bisa terhapus. Orang yang sholat dari satu sholat ke sholat yang lain, itu bisa menghapus juga pahala keburukan yang dilakukan di antara sholat itu. Antara Jumat dengan Jumat, itu bisa menghapus, sholat Jumat ini bisa menghapus dosa yang dilakukan di antara keduanya. Ini yang dimaksud mengikuti perbuatan dosa dengan perbuatan yang baik, maka perbuatan baik ini akan menghapus perbuatan yang buruk. Nah, itu pentingnya. Jadi perbanyak perbuatan yang baik untuk dalam rangka menghapus dosa dari perbuatan buruk yang kita lakukan. Tetapi bukan berarti di sini kita kemudian menjadi meremehkan dosa. Wah, enak ya, sholat dengan sholat bisa menghapus perbuatan buruk. Kalau begitu, sebelum sholat saya berbuat buruk dulu misalnya, nanti setelah itu saya sholat. Wudhu bisa melunturkan dosa-dosa anggota badan kita. Wah, sebelum wudhu saya berbuat dosa dulu, nanti setelah itu saya wudhu, kan bisa habis dosanya.
Tidak boleh seseorang meremehkan seperti itu. Kenapa? Yang pertama, kita tidak tahu apakah amal kebaikan kita itu diterima oleh Allah atau tidak. Nggak tahu. Amal perbuatan baik yang bisa melebur dosa itu adalah amal kebaikan yang diterima oleh Allah. Sementara kita nggak tahu apakah sholat kita diterima oleh Allah apa tidak. Kita sudah berusaha keras dengan memenuhi syarat, rukun, syurutul qabul dan sebagainya. Tetapi apakah kita bisa memastikan Allah menerima amal kita apa enggak? Kita nggak bisa tahu. Kalau amal keburukan sudah jelas sah itu, kayak kemarin yang sudah kita sampaikan di awal. Seseorang misalnya melakukan maksiat, ini sudah dipastikan maksiat. Tapi ketika kita melakukan ibadah, apakah dipastikan itu ibadah? Bisa jadi dosa. Ketika seseorang misalnya dia membaca Al-Quran, tetapi niatnya adalah riya, tidak ikhlas karena Allah. Pahala atau dosa? Dosa. Bisa jadi dia kemudian menganggap, oh ini sudah menghapus dosa saya sebelumnya, ternyata menambah dosa. Nah, karena itu seseorang tidak boleh meremehkan, tidak boleh meremehkan dosa sekecil apapun. Dan sifat seorang mukmin yang sempurna itu seperti itu, tidak meremehkan dosa. Nah, disebutkan oleh para ulama, seorang mukmin itu melihat dosanya seperti dia melihat gunung yang akan menimpanya. Jadi kalau ada gunung mau menimpa dia, pasti takut. Pasti takut. Dia akan segera menghindarinya. Dia akan segera menghindari itu agar tidak kejatuhan. Demikian juga orang yang bermaksiat. Dia segera menghindarinya agar dia tidak jatuh kepada kemaksiatan itu. Kalaupun dia sudah jatuh kepada kemaksiatan, maka dia akan segera membuangnya dengan cara bertaubat kepada Allah. Berbeda dengan sifat seorang munafik. Seorang munafik dia akan melihat dosanya ini kecil atau besar. Kalau kecil ya santai aja lah. Itu namanya apa? Itu orang munafik. Dalam berbuat dosa itu yang dilihat bukan dosanya itu kecil atau besar. Yang harus kita perhatikan, dalam kita berbuat dosa yang dilihat bukan apakah dosa yang kita lakukan itu dosa besar atau dosa kecil. Tetapi yang kita lihat itu adalah kepada siapa kita berbuat dosa. Kepada siapa kita berbuat dosa. Yaitu kepada Allah yang memberi hidup kita, Allah yang memberi kesehatan kita, Allah yang memberikan makan dan minum kita, Allah yang sudah menciptakan bumi untuk kita tempati, Allah yang telah menciptakan langit untuk menaungi kita, Allah yang telah menciptakan matahari, bulan dan sebagainya, tumbuh-tumbuhan, yang semuanya untuk kepentingan manusia. Kepada Dia kita bermaksiat, karena itu jangan dilakukan. Karena itu jangan dilakukan, karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu melarang kita untuk berbuat maksiat, baik maksiat kecil ataupun maksiat yang besar. Kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga adalah perintah Nabi apa? Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Berakhlaklah kalian dengan akhlak yang baik. Jadi akhlak mulia ini adalah bagian tidak terpisahkan dari ajaran Islam itu sendiri. Secara global ajaran Islam itu yang pertama akidah. Ini yang paling pokok. Kemudian yang kedua adalah syariah atau ibadah, ahkam yang terkait dengan hukum-hukum tentang sholat, tentang puasa, tentang zakat, tentang haji, tentang muamalah, tentang munakahah. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah akhlak. Ini adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan. Bahkan Rasulullah dalam hadis yang semua kita hafal, beliau mengatakan
apa? Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Artinya untuk membuat manusia berakhlak yang mulia. Karena apa? Akhlak yang mulia adalah bagian tidak terpisahkan dari ajaran Islam itu sendiri. Nah, hari ini sudah banyak orang yang melupakan akhlak. Mereka sibuk dengan dengan yang lain, tetapi melupakan pentingnya seseorang berakhlak. Bagaimana menjaga tutur katanya, bagaimana menjaga tangannya, bagaimana menjaga mata, lidah dan sebagainya. Itu sudah banyak yang diabaikan. Padahal akhlak mulia itu adalah salah satu misi utama diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang yang berakhlak mulia nanti di dalam surga tempatnya sangat tinggi, akan ditempatkan di surga yang paling tinggi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi a'lal jannati liman hassana khuluqahu." Aku menjamin, artinya saya akan langsung memastikan dengan surga, dengan sebuah rumah di surga yang paling tinggi bagi orang yang mau memperbaiki akhlaknya, orang yang berusaha untuk memperbaiki akhlaknya, maka Rasulullah akan menempatkan dia sebuah rumah di surga yang paling tinggi. Luar biasa. Sehingga berdasarkan hadis ini para ulama mengatakan bagaimana? Mengatakan orang yang berusaha memperbaiki akhlaknya, maka kedudukannya sama dengan orang yang setiap hari puasa, setiap siang itu puasa, dan setiap malam sholat malam. Bagaimana kedudukannya itu? Setiap malam dia sholat, setiap siang dia puasa. Orang yang berakhlak mulia kedudukannya sama dengan itu. Nah, artinya apa? Kedudukannya sangat tinggi menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini jangan diabaikan. Kita ada kajian tentang akhlak dalam kitab Sulamut Taufiq setiap sore. Bagi para pemirsa yang juga promosi, yang juga ingin mengikuti kajian akhlak setiap sore, mengaji kitab Sulamut Taufiq, itu dipersilahkan juga untuk mengikutinya. Nah, karena pentingnya akhlak ini untuk kita pahami, dan karena melihat fenomena belakangan ini yang terkadang dia sudah dianggap sebagai tokoh, tetapi keluar dari mulutnya caci maki, keluar dari mulutnya ghibah dan sebagainya, yang sangat tidak layak bagi seorang yang dilakukan oleh seorang muslim. Muslimin muslimat pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kriteria akhlak yang mulia itu 3. Artinya kapan seseorang disebut berakhlak mulia? Kapan? Yaitu jika seseorang telah memenuhi 3 kriteria. Yang pertama kriterianya, dia bisa berbuat baik kepada siapa saja. Kuncinya apa? Dia bisa berbuat baik kepada siapa saja. Artinya tanpa pandang bulu. Tanpa pandang bulu. Kebanyakan kita kalau berbuat baik itu melihat bulunya. Artinya apa? Melihat siapa ini? Ini siapa ini orangnya? Oh, dia orangnya baik sama saya. Ya udah, saya baik sama dia. Siapa ini? Oh, dia jahat sama saya. Ya udah, saya nggak mau berbuat baik kepada dia. Oh, ini siapa? Sudah kenal atau belum? Oh, saya kenal sama dia. Udah berbuat baik kepadanya. Siapa dia? Oh, saya nggak kenal. Oh, biarkan sajalah. Itu sebagian besar kita berbuat baik kepada siapa? Pertama, orang yang kita kenal. Kalau kita nggak kenal, malas lah. Mengucapkan salam saja kalau kepada orang yang nggak kenal, ya malas.
Kemudian yang kedua, biasanya kita berbuat baik hanya kepada orang yang baik kepada kita saja. Tetangganya misalnya, kalau dia sering ater-ater, kalau dia selamatan sering ngasih kita, ya udah kita kasih. Kalau yang sana nggak pernah ngasih apa-apa, kita selamatan nggak usah dikasih aja. Dia biasanya juga nggak ngasih kok dia. Itu namanya apa? Pilih-pilih. Itu pandang bulu namanya. Lah itu belum berakhlak mulia. Itu baik, tetapi dia belum berakhlak mulia. Seseorang baru dikatakan berakhlak mulia apabila dia dalam berbuat baik itu tidak pilih-pilih, siapapun orangnya dia baik kepadanya. Kenapa? Karena dia berbuat baiknya lillahi ta'ala, bukan karena manusia. Kalau tadi, kalau dia karena sudah kenal atau karena dia baik kepada kita, itu berarti berbuat baiknya karena apa? Karena manusia. Orang yang berakhlak mulia berbuat baik bukan karena manusia, tapi karena Allah. Karena itu dia tidak melihat siapa yang dia perlakukan baik, tapi siapapun tanpa melihat, tanpa pandang bulu, dia berbuat baik kepada dia. Karena dia dalam berbuat baik ini lillahi ta'ala, karena mencari ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kriteria yang pertama. Kriteria yang kedua adalah bersabar terhadap perlakuan jahat orang lain yang menyakiti dirinya. Sabar ketika disakiti oleh orang lain. Karena meskipun kita sudah berbuat baik kepada siapa saja, apakah menjamin kita tidak disakiti oleh orang lain? Enggak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling baik kepada siapa saja. Kepada orang kafir saja beliau baik. Nah, cerita yang masyhur untuk beliau ketika di Makkah, kalau beliau lewat, itu sering diludahi oleh seseorang, orang kafir, diludahi. Langsung diludahi begitu. Padahal beliau orang yang paling mulia menurut Allah, makhluk termulia secara mutlak, diludahi oleh orang kafir. Ketika orang itu berhenti meludah, Rasulullah malah bertanya tentang di mana dia, kok nggak meludah lagi. Ternyata dia sakit. Siapa yang menjenguk orang ini pertama kali? Rasulullah. Tetangganya belum menjenguk dia, temannya belum menjenguk dia, Rasulullah yang pertama kali menjenguknya. Itu namanya akhlak mulia, tidak pilih-pilih dalam berbuat baik. Dan beliau bersabar ketika disakiti, bersabar, tidak marah kepada orang tersebut. Ini Rasulullah sudah jelas akhlaknya, bahkan dipuji dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya kamu wahai Muhammad betul-betul orang yang berakhlak mulia. Langsung Allah yang memuji akhlak Rasulullah. Beliau adalah orang yang berakhlak mulia. Jadi tidak membalas perbuatan jahat. Sabar itu artinya apa? Ketika kita disakiti, kita tidak membalas perbuatan jahat orang lain dengan perbuatan jahat yang sama, atau apalagi lebih berat dari perbuatan jahat yang dilakukan oleh orang itu. Meskipun sebenarnya membalas dengan perbuatan yang sama, kejahatan yang sama. Misalnya kita dicubit, kemudian kita ganti nyubit, itu boleh, tapi harus sama persis. Nggak boleh ini dicubit begini, ini dicubit lebih keras lagi, nggak boleh. Harus sama persis. Itu secara hukum boleh, tetapi dari sisi akhlak, apabila dia tidak membalasnya dengan perbuatan tersebut yang menyakitkan itu, maka itu adalah akhlak mulia. Jika masih membalas, dia tidak berdosa, tetapi dia belum disebut orang yang berakhlak mulia. Apalagi kalau dia mau membalas kejahatan dengan kebaikan seperti yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ini adalah akhlak yang mulia. Kamu misalnya dicubit, kasih dia uang,
misalnya. Kamu dicaci, dirasani oleh tetangganya, kamu tahu itu ngerasani. Oh, besok saya beri saya kirimi makanan lah. Karena dia sudah membantu untuk menghapuskan dosa saya. Karena dia ngerasani saya, berarti dosa saya nanti terkurangi oleh dia. Ya udah, besok saya belikan makanan untuk dia. Nah, itu namanya membalas keburukan dengan kebaikan. Pasti dia akan berhenti. Apakah dia akan ngerasani terus? Enggak, dia akan berhenti. Kenapa? Karena kejahatan dia ternyata dibalas dengan kebaikan. Meskipun dia misalnya menyakiti kita, terus langsung kita kasih uang. Terima kasih ya, ini saya kasih uang 10.000. Dia meskipun diberi uang, dia tidak akan melanjutkan. Pasti dia akan berhenti dari menyakiti diri kita. Ini akhlak yang mulia. Mudah diucapkan tetapi sulit untuk dilakukan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, waktunya habis. Masih satu lagi, insya Allah kita jelaskan besok satu lagi kriteria dari akhlak yang mulia. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.